wa alihi washabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil ilmi wazina bil hilmi akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa du'a'in la yurfa'. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita dalam suatu ketaatan, dalam suatu ibadah yang mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, apa yang kita baca sebagai sarana untuk mendapatkan maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebagai jembatan untuk kita sampai kepada surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan apa yang kita baca Allah sampaikan kepada arwah-arwah yang telah kita hadiahkan, yang telah kita niatkan, terutama sahibul haul Bapak Tajuddin bin Aki Sanulari. Mudah-mudahan sahibul haul dan arwah-arwah yang kita hadiahkan Allah ampuni dosa mereka dan Allah lapangkan kuburan mereka seluas-luasnya. Bahkan Allah jadikan kuburan mereka itu riyadhah min riyadil jinan. Mudah-mudahan jadi taman surga. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan juga sahibul bait dan cucu beliau yang diselamatkan, yang diniatkan ulang tahun beliau ya, ulang tahun cucunya ya. Mudah-mudahan sekeluarga bapakmu ya, Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan cucu-cucu beliau mudah-mudahan menjadi orang-orang yang kelak bisa memberikan manfaat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kebiasaan kita di malam Isnin di waktu istimewa yaitu bainal isya'in, kita mengkaji kitab karya Imam Haddad, yaitu dari Risalah Adab Sulukil Murid lil Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Langal masuk ke pembahasan faslun wa kun ayyuhal murid fi ghayatil i'tina igamatus salawatil khamas bi'itmami qiyamihinna wa qira'atihinna wa khushu'ihinna wa ruku'ihinna wa sujudihinna wa sairi arkanihinna wa sunanihinna wa ash'ir qalbaka qabla ad-dukhul fi shalah azamata man turidul wuquf ma baina yadayhi jalla wa ala wahzar an tunajiya malikal muluk wa jabbaral jabairah biqalbin lahin mustarsilin fi awdiyatil ghaflah wal wasawisil jailin fi mayadinil khawatir wal afkaril dunyawiyah fatastawjibal maqta min Allah wa tarda'an babillah. Ya, jadi Imam Haddad masih mengajarkan kepada kita hendaknya kita itu perhatian tentang salat ya, bukan hanya dari segi waktu, bukan hanya dari segi tempat ya, waktu di awal waktu, tempat yaitu di masjid. Nah, di sini beliau mengajarkan kepada kita mengerjakan sholat itu bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi mengerjakan sholat itu seakan-akan kita lagi menghadap rajanya segala raja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hati-hati kata Imam Haddad, wahzar, hati-hati antunajia, engkau bermunajat atau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala malikal muluk, raja ya,
Ya, di antara raja-raja yang lain, yaitu Allah Subhanahu wa taala itu ya. Wajabar jabairah, dan yang kuat yang maha perkasa. Ya, kita ini lagi sholat menghadap siapa sih? Ya. Nah, ya, bukan hanya menghadap presiden, ya. Bukan hanya menghadap orang besar, tapi menghadap Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang sering kita lalai, ya. Ngadap Allah seakan-akan ngadap, ya, seakan-akan nggak ada keagungan, ya. Kenapa? Karena lalainya kita, hati kita lah lalai. Sedangkan kita lagi menghadap yang maha kuat, yang maha perkasa. Begal bin lahin, dengan hati yang lalai menghadap Allah, tapi begal bin lahin mustarsil fi audiyatul ghaflah, ya. Dengan hati yang lalai, yang lagi apa? Terbang, hati terbang, ya, kemana-mana, di lembah-lembah kelalaian. Ya, kalau kita lagi sholat kan macam-macam. Setan itu kan luar biasa, ya. Kalau setan itu luar biasa, nggak bisa menggoda kita untuk meninggalkan sholat. Digoda ketika kita dalam sholat, ya. Allahu Akbar. Tadi setengah jam nyari kunci motor. Nah, pernah ngalamin semua kalau yang ketahuan nih, ya enggak? Allah, sebelum ya Allah muter sana muter sini nyari kunci motor, ya Allah, Allahu Akbar, astagfirullah, di kamar mandi, ya. Tadi habis ini, ya, masuk ke kamar mandi naruh kunci, kenapa ditaruh di sini, ya, diiketan di gulungan sarung, pas sudah kamar mandi jatuh, taruh di kamar mandi, ya, pas mau keluar, ya Allah kemana kunci, nyari muter setengah jam bahkan 1 jam nggak ketemu. Pas Allahu Akbar langsung ingat. Siapa yang ngingetin? Yang ngingetin siapa? Syaitan. Bahkan ada yang ngajarin, ya, kalau lupa apa-apa sholat aja. Ada yang ngajarin kalau lupa apa-apa sholat aja, insyaallah ingat. Nah, itulah syaitan. Itulah syaitan. Nggak bisa menggoda kita untuk meninggalkan sholat. Digoda dalam sholat. Ya. Tambah lagi ibu-ibu, ya. Tambah lagi ibu-ibu lagi sholat pikir macam-macam, ya Allah tadi lupa itu apa ikan asin belum ditutup. Nah, ini tadi ya, di jendela udah ada yang ngintip. Kucing was sholatnya, was yang dipikir bukan Allah, yang dipikir ikan asin, ikan asin. Nah, ini yang dididik oleh syaitan sholat kita, ya, bukan sholat kita yang mendidik. Ya, setan mendidik sholat kita biar apa? Lalah, ya. Kemudian wasa wisi jailin fi mayadinil khawatir. Kemudian diliputi oleh syaitan, ya. Sholat kita dengan waswas, ya. Salah satu waswas yang kita terangkan tadi, ya, ibu-ibu, ya, bapak-bapak, pikirannya macam-macam. Ya Allah, ini udah 11:30, saya belum jemput anak sekolah. Nanti kalau telat tadi, nanti gimana? Was-was macam-macam. Ya, dibawa bermacam-macam was-was. Sedangkan ketika kita lagi sholat, ya, ada yang menerpa pikiran kita, masuk ke pikiran kita itu was-was, ya tepis. Yang mentakdirkan itu Allah, yang menjaga kita itu Allah, yang menjaga anak kita itu Allah. Udah serahkan sama Allah. Kalau kita udah masuk di dalam sholat, sudah lepaskan semua pikiran tersebut. Kalau ada was-was juga bikin kita khawatir, lepaskan, serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini pelajaran buat kita juga. Ya, sebelum sholat itu kelari dulu urusan. Jangan sampai nanggung-nanggung. Ya, seperti yang bahkan dijelaskan di hadis, kalau seandainya, ya, takdimul asya qabla isya. Kalau emang udah makan, udah dihidangkan, ya, kalau udah dihidangkan makanan, emang kalau udah dihidangkan, ya, kalau belum jangan nunggu, sholat dulu. Kalau emang udah dihidangkan, daripada kamu sholatnya kepikiran, ya, jengkol. Nah, tadi kan asin udah contohnya kan, sekarang jengkol, ya. Baunya kemana-mana, ya, sampai menusuk hati, ya. Oh iya. Ya, tapi kita sholat pikirannya perut bunyi udah, ya, nyut-nyutan, cacing udah joget, ya, enggak, sudah makan. Kalau sudah dihidangkan. Tapi kalau belum, ya sholat
Kenapa diajarkan seperti itu? Biar kita sholatnya khusyuk. Kalau emang udah dihidangkan sholat, makan dulu, makan. Sekiranya udah makan baru sholat. Biar apa? Sholatnya tenang. Tapi di situ bukan hanya, jangan sampai kita menyalahkan salah memahami, sehingga kita ya sudah, nanti ibu-ibu ya sudah siapin aja jam 7 nyiapin makanan. Udah tahu mau sholat isya, udah tahu mau sholat udah azan, baunya jangan. Kalau seandainya kita bertamu, lain cerita. Kalau setiap hari seperti itu berarti kita salah. Berarti kita mengutamakan makan ketimbang sholat. Berarti dari segi ya lebih detailnya itu kita mendahulukan makan ketimbang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini perlu hadis seperti ini juga perlu dijelaskan secara detail, karena banyak juga yang beralasan seperti seperti hadis seperti ini. Ya sudah, makan dulu baru sholat. Ya, seringkali seperti itu. Kedua, ya seperti sholat, kalau ketinggalan sholat nggak apa-apa, kalau ketiduran subuhnya nggak apa-apa, kalau ketidur ya kalau sekali 2 kali nggak apa-apa, kalau keseringan bukan zona. Ini kadang salah memahami dengan dalil-dalil untuk nafsunya, ya. Kemudian wal afkari dunyawiyah, nah, pikiran duniawi, ya, urusan nota, utang, piutang dan lain sebagainya, ya, urusan dagang, ya, buang dulu, taruh dulu di depan pintu masjid. Urusan kita itu ketika kita masuk masjid, urusan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, di situ juga berarti pelajaran untuk kita apa? Sholat itu carilah tempat yang tenang. Nah, disitulah diajarkan bapak-bapak sholatnya di masjid. Kenapa? Kalau di rumah macam-macam. Kalau ibu-ibu maklum, ya, maklum. Kalau bapak-bapak di masjid, kenapa nggak diganggu anaknya? Ya, baru takbir Allahu Akbar, ada yang ngetok pintu, ya. Belum sholat, akhirnya ada tamu datang, ya. Dan berbagai macam, ya. Jadi hendaknya kerjakanlah sesuai perintah, ya. Ibu di dalam, bukan sekarang ini zaman, ya. Zaman terbalik, ibu demen sholat di masjid, bukan di sini, ya. Kalau di kota-kota itu kadang demen ibu-ibu sholat di masjid, bapak yang sholat di rumah. Ya, berarti ganti kostum, ya. Tukar aja tuh, yang ibu-ibu pakai sarung, ya. Bapak-bapak pakai apa? Mau kena, ya. Jenggotnya ditipisin aja dikit, ya. Ya, aneh, ya, pakai mengkena jenggotan, ya. Ya. Subhanallah, ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tambah lagi kita alhamdulillah, ya. Walaupun ya kalau mungkin kemarin itu dengan berbagai alasan masjid jauh. Sekarang Allah kasih kemudian buat kita ada dekat. Mau alasan apa lagi? Apalagi datangin makmurkan masjid, ya. Kita duduk sesaat udah dapat pahala. Tambah lagi kita sholat, baca Quran dan sebagainya, ya. Kemudian fatastawjibal maqta min Allah tarda'an babillah. Kalau sudah seperti itu kita sholatnya kita lalai ingat dengan dunia, ingat dengan urusan dunia, maka pastilah kita itu jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan tertolak dari pintunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Situlah dikatakan, ya, sholat kita itu menggugurkan kewajiban tapi tidak menghasilkan faedahnya. Sholat iya, gugur kewajiban kita iya, tapi hasil tidak. Masa hasilnya? Kemarin kita jelaskan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, terus sholat iya, maksiat iya. Ya, sholat iya masih ngatain orang, sholat iya masih ngeriba orang, sholat iya masih riba jalan. Pinjam sana, benjol, ya. Subhanallah, sholat iya, rajin iya. Ya, tapi minjem di online, ya, pinjol itu, ya. Ya, jadi bukan bank aja. Ya, setiap pinjaman yang melebihi itu riba. Mau siapapun, mau bank kah, siapapun atau teman kita kah. Dan hati-hati juga, saya ingatkan. Hati-hati juga kalau seandainya demen suka yang namanya gadai-gadai. Nah, ya, gadai-gadai juga.
Ya, gadai juga ada terkadang kita ini udah kayak lumrah ya. Masalah gadai itu kayak lumrah, tapi ada unsur ribanya kalau kita nggak paham. Misal contoh menggadaikan, ada orang gadai itu ya, hukum menggadaikan oleh syariat, dibolehkan gadai oleh syariat itu untuk mempermudah kita atau membantu orang. Ya. Gadai itu masuk ke apa? Masuk ke hukum apa? Hukum pinjaman itu meminjamkan itu dari segi syariat itu hukum hanya untuk mendapatkan pahala atau karena Allah, bukan karena untung. Kalau mau untung itu namanya jual beli. Kalau meminjamkan nggak boleh menguntungkan. Berarti apa? Ketika kita meminjamkan, ada orang meminjamkan, ya sudah. Kita baru tahu juga sama ini orang, atau kita kurang percaya, ya sudah saya gadaikan motor saya. Jadi kan sebagai jaminan. Ya, sebagai jaminan. Dan hukum meminjamkan itu hanya karena itu dari segi meminjamkan hanya karena Allah, untuk biar kita dapat pahala. Karena faedahnya luar biasa. Orang yang meminjamkan 1 hari dia akan mendapatkan pahala sesuai uang yang dia pinjamkan. Ya, itu udah dapat keuntungan dari Allah. Jangan ngambil untung dari dunia. Itu urusan pinjam meminjam. Jangan udah dapat pahala besar nguntungin lagi. Nah, itu syariat melarang. Kenapa? Orang minjem itu berarti kepepet. Orang minjem itu kepepet. Ya, dia aja ngebalikin aja bingung. Ya enggak? Ini mau diuntungkan. Ngebalikin uang yang dipinjam aja kadang bingung. Ini mau diuntungkan, berarti syariat melarang. Kenapa? Menyusahkan dia. Dia. Ya, kalau seandainya ada gadai tadi, motor tadi, kalau dia ngomong ridho, ya sudah. Pak Ustaz, ini jaminan saya motor. Pakailah kalau emang Ustaz mau pakai. Pakailah kalau Ustaz mau ridho kan? Boleh berarti. Kalau nggak ada kesepakatan, nggak boleh. Berarti menguntungkan dari yang dia pinjamkan. Hukumnya apa? Riba, bukan hanya duit aja. Barang juga sama. Atau seperti contoh, dia nggak menggadaikan atau menjaminkan barangnya. Tapi Ustadz kan, saya kan misal contoh, saya kan punya jasa, berarti punya jasa sama Ustadz. Kenapa saya minjem? Saya minjem, berarti Ustadz, Habib, tolong ya sekalian ya. Habib kan mau ke Bogor sekalian titip barang saya tolong bawain ke Bogor. Ya. Saya mau nolak nggak enak. Kenapa? Saya makan jasa dia. Mau nggak mau saya tolong dengan keberatan hati. Ya, bukan karena saya menawarkan diri, tapi Ustaz Encep yang minta. Saya nolak nggak enak. Kenapa? Saya minjem duit. Itu apa itu? Riba dari segi tasawufnya itu ngambil untung dari. Nah, paham? Tambah lagi urusan yang lain. Itu aja ulama tasawuf itu nggak boleh. Itu aja nggak boleh. Tambah lagi lebih dari situ. Sudah, kamu punya jaminan apa? Motor. Sudah motor. Ya. Oh, enak motor ya. Tambah lagi motornya apa? Nmax-nya. Enak. Pas keesokan harinya dia bayar utangnya, motor udah lecet-lecet. Hukumnya apa itu? Hukumnya apa? Haram itu hukumnya. Riba. Boleh jadi dia membolehkan, Ustaz, pakailah motor saya. Tapi ingat, dengan syarat mengembalikan itu motor seperti semula ketika dia menitipkan itu motor. Jangan sampai olinya udah habis. Ya enggak? Dia nitip ke motor itu bensinnya full. Itu bensinnya aja full. Pas balik sama kita 0 bensinnya. Itu udah riba itu. Belum yang lain. Nah, kadang kita ini yang punya duit memanfaati hal itu, betul enggak? Nah, itu enggak boleh. Itu enggak boleh. Bahkan hukum Imam Syafi'i melarang, tapi hukum yang lain, ulama yang lain membolehkan dengan syarat ada kesepakatan. Kalau seandainya kita memanfaatkan barang gadai itu, kata ulama boleh, tapi ingat tadi dengan syarat mengembalikan barang tersebut dengan seperti semula.
Jangan sampai. Itu juga dengan syarat kalau seandainya dia meridho, ya, jangan sampai terpaksa. Ya, itu perlu kita perhatikan. Jangan meremehkan hal-hal yang haram itu, jangan kita remehkan. Kenapa? Masuk nanti, ya, nambah lagi masalah makan. Ya, masuk ke tubuh kita. Kalau udah masuk yang haram itu sulit kita untuk ibadah itu sulit. Sholat diajak sholat aja berat, gimana mau memperbaiki sholat? Diajak sholat aja susah. Mau gimana mau memperbaiki sholat? Jauh banget. Jauh banget, ya. Kemudian kalau diajak maksiat cepet. Orang yang sering makan yang haram-haram itu, diajak ibadah sulit, diajak maksiat cepet dia. Cepet. Jadi kalau seandainya kita masih ibadahnya diajak ibadah itu sulit, berarti perlu kita pertanyakan perut kita ini. Apa yang masuk telah di perut kita ini? Nah, kalau udah yang syubhat, yang haram, ya perlu kita bersihkan. Bersihkan. Ya, kemudian waqad qala alaihi salatu wassalamu idza qama al-'abdu ila shalah aqbalallahu alaihi biwajhi fa idza iltafata ila wara'ihi yaqulu Allah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba berdiri untuk melakukan salat menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan wajahnya, apabila idza iltafata, apabila dia menoleh ila wara'ihi, ke belakang, noleh ke belakang, lagi salat noleh ke belakang. Ya. Ya Allah Ta'ala, Allah berkata kepadanya, ya ibnu Adam, iltafata ila man huwa khairun lahu minni. Wahai manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, yang lagi salat itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hambaku, engkau menoleh kepada yang lebih bagus dariku? Ada yang lebih bagus dariku? Bahasa gitu. Ada yang lebih bagus dari Allah Subhanahu wa taala? Ditegur oleh Allah. Kemudian fa in iltafata tsaniyah qala mithla dzalik. Kalau noleh yang kedua kali ditegur oleh Allah lagi seperti itu. Fa in iltafata tsalisa a'radallahu anhu. Jika dia noleh ketiga kalinya, maka Allah berpaling darinya. Darinya. Nah, apalagi ngebaca nama merek sarung ya. Wadimor biasa aja ya. Kalau udah BHS, wow, BHS ini ya. Ini yang harga berapa nih? Ya, yang harga berapa ya. Nah, noleh kemana-mana, mata kemana? Sunnahnya ya, kita sholat itu mata kita itu ke tempat mana? Tempat sujud. Tempat sujud, bukan ke depan. Tambah lagi ya, tempat merek sarung, bukan ya, tempat ingatin, sholat kita itu matai ke tempat sujud ya. Kemudian fa idza kana multafit biwajhi dhahir yu'radallahu anhu fa kaifa yakunu halu man yaltafitu biqalbihi fi salatihi ila hududzi dunya wa zakharifiha. Nah, Imam Haddad mengajarkan kepada kita, kalau seandainya itu orang noleh secara zahirnya, ya Allah berpaling kepadanya. Secara zahir matanya noleh, ya Allah berpaling kepadanya. Ya. Fakaifa, bagaimana kalau seandainya hatinya yang noleh? Ya, ini mata yang noleh. Gimana hatinya yang noleh? Berpaling dari Allah Subhanahu wa taala terhadap keindahan dunia. Ya, urusan dunia. Wallahu Subhanahu wa taala la yanzuru ila ajsam wa zawahir wa innama yanzuru ila qulub wa sarair. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak memandang kepada jasad kita, tidak memandang kepada zahir kita, ya. Yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati kita. Rahasia hati kita, apa yang ada di hati kita, itu yang dipandang Allah. Ya, kita kalau lagi salat, Allah enggak ngelihat wajah itu noleh. Allah enggak memandang pakaian itu yang bagus. Ya, yang pandang oleh Allah SWT adalah hati kita. Bukan berarti sholat itu asal-asal, bukan berarti. Berarti sholatnya pakai kaos saja. Tambah lagi sholatnya tulisan partai. Masa ngadep Allah pakai baju partai? Ya kalau itu mau ini baru ya. Sholat jangan macam-macam ya. Tetap walaupun ini mengajarkan kita itu pentingnya batin kita, tapi zahirnya kita itu yu'inul batin. Zahirnya kita itu bisa membantu
batin kita, sholat kita jangan asal-asalan juga secara zahir. Kenapa? Zahirnya kita itu akan membantu batin kita. Kenapa? Kalau kita udah sholatnya, ketika kita udah mau sholat itu kita pakai dengan pakai napi, pakai miawakin, berarti kita sadar. Berarti sebelum sholat kita udah sadar kita ini menghadap siapa? Allah berarti. Maka zahir kita ini bisa membantu. Ketika kita sholat kita sadar bahwasanya kita itu menghadap Allah. Betul nggak? Nah, tapi kalau seandainya dari awal kita lalai, asalan tadi pakai baju partai tadi sholatnya, bau ladang ya, bau macam-macam, bau ketiak, bau ini, nggak pakai minyak wangi ya, sholatnya ya wajar dari awalnya lalai, sholatnya akan lalai. Kenapa? Kita nggak menyadari bahwasanya kita ini mau menghadap siapa? Sebagaimana kita mau diundang, misal contoh diundang oleh Pak Presiden, dari awal sadar nggak kita menghadap siapa? Kira-kira berantakan nggak? Kira-kira berantakan nggak? Nggak mungkin berantakan ya. Nggak mungkin ya, mau kondangan aja rapi ya, mau kondangan aja rapi, semprot ya, habisnya wangi setengah ya. Kenapa? Semprot. Kenapa? Ngadep ada wali kota ya, wali kota aja udah kita memuliakan dia luar biasa ya enggak. Rapi dan luar biasa ya. Ini ngadep Allah yang menciptakanmu, sadarkan ya, kita ini belajar sadar. Yang menciptakanmu, yang memberimu segala-galanya, masa asal-asalan sholatnya? Ya, pakai peci. Ya, mungkin jadi kalau kita sholat di masjid pakai peci. Boleh jadi kita sholat di masjid pakai koko. Boleh jadi kita sholat di masjid pakai sarung. Tapi kalau di rumah, nah, ya enggak? Ya, sedangkan masjid sama rumah sama. Kita menghadap itu sama, menghadap Allah. Jangan di masjid rapi, di rumah pakai kaos. Nah, tak malah itu kaos partai tadi ya. Ya, jangan. Kalau ibu-ibu itu sama, mau di rumah, mau di mana aja kalau soalnya pakai mukena tetap ya. Kalau bapak-bapak ini versi kostumnya kadang beda-beda ya. Kostumnya beda-beda. Jangan sampai kita ibaratnya itu berarti selama ini kalau seandainya kita itu sholat ketika di masjid, kita sholatnya rapi, di rumah kita asal-asalan, berarti sholat kita, pakaian kita berarti karena manusia. Itulah riya namanya. Minta dipuji apa? Biar penampilannya bagus, biar penampilannya rapi, bukan karena Allah, bukan karena memuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi minta dipuji atas tampannya, gantengnya, tapi rapinya. Nauzubillah min zalik ya. Nah, kemudian wa'lam anna ruha jami'al ibadat wa ma'naha innama huwa huduru ma'allah fiha. Ketahuilah, kata Imam Haddad, semuanya sesungguhnya roh ibadah itu, maksudnya roh itu apa? Inti semua ibadah itu adalah kehadiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah tersebut. Ya, terutama sholat. Ya, kalau zikir begitu juga zikir. Zikir juga itu pentingnya kita zikir itu menghadirkan hati kita. Menghadirkan bagaimana menghadirkan juga itu harus paham maknanya juga. Ya. Kalau kita baca wirid aja kalau nggak tahu artinya ya kadang kurang khusyuk. Ya, tapi kalau kita tahu artinya kita akan merenungkan isi apa yang kita baca. Ya, terutama sholat. Dia belajar sholat, memahami dari segi Fatihah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya, Allah Maha Agung, Allah Maha Mulia. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, takbiratul ihram. Ya, kemudian doa iftitah kita pahami artinya sehingga kita baca sholat itu dengan hati yang khusyuk. Nah, kalau kita udah memahami artinya maka timbul akan rasa keagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita udah mengagungkan Allah, di situ akan timbul cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, masa kita sampai sekarang itu nggak ada rasa cinta dengan Allah? Kenapa? Kita nggak ada keagungan dengan Allah, nggak ada mengagungkan Allah tuh nggak ada. Ya, seakan-akan ya Allah, ya Tuhan kami. Tapi rasa cinta belum ada. Kenapa? Ya tadi lalainya kita dengan ibadah. Ya. Kemudian faman khalat ibadatuhu anil hudur fa ibadatuhu haba'un manthur. Ya. Barang siapa, kata Imam Haddad, barang siapa yang ibadahnya kosong, ya, dari kehadiran, dari kehusyuan, maka ibadahnya itu hampa, ya, hampa, ya, seperti
Haba'un manthur, seperti debu yang berhamburan. Ya habis begitu saja. Ya, habis begitu saja. Ya. Seperti ya berarti ya kita ini berarti seperti membangun di atas air, melukis di atas air, udah hampa. Gak ada apa-apa, gak ada bekas. Hanya sekedar perbuatan yang menggugurkan kewajiban kita. Tapi ininya hasilnya hampa. Ya. Wa masalul ladzi la yahduru ma'allahi fi ibadatihi masalul ladzi yuhdi ila malakin azimin wa sifatan mayyitah. Ya. Umpama orang yang tidak hadir di hadapan Allah SWT di dalam ibadahnya, seperti umpama dia menghadiahkan kepada raja yang agung dengan umpama seperti bangkai. Ya. Ngapain ngasih hadiah bangkai? Kalau kambing utuh masih mending ya. Kambing utuh hadiah itu kan ini kambingnya udah jadi bangkai, tambah lagi uletan. Ini ngasih hadiah apa penghinaan ini? Penghinaan atau ngasih peti. Ya, biasa peti isinya apa? Emas, berlian ya. Ternyata ketika dibuka kosong. Dia penggal ini orangnya. Ngasih sama raja ya, namanya ngeprank bahasa sekarang ya. Ngeprank namanya, buka kosong. Ya Allah. Sini main-main sama raja. Dipenggal langsung ya. Nah ini kadang kita, gambarannya luar biasa. Imam Haddad menggambarkan ya, ngeri nggak? Ngeri. Tapi seringkali kita kerjakan. Naudzubillah min dzalik. Ya, inilah salah satu termasuk dosa yang tanpa kita sadari. Jadi jangan ngaku kita nggak punya dosa ya. Ya, ada suatu kezoliman yang tanpa kita sadari, termasuk kezoliman kita dengan Allah SWT. Ya, sholatnya kita kosong, hampa begitu saja. Fama ajdaruhu bil uquba wa hirmanil mathuba. Maka wajar kata Imam Haddad dapat hukuman dan terlepas dari pahala atau ganjaran ya. Mudah-mudahan ya apa yang kita baca, apa yang kita dengar membuat kita semakin hari semakin bagus, semakin hari semakin baik, dan apa yang kita dapati dari ilmu, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemudahan untuk mengerjakannya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Allah.